Halo, selamat siang adik-adik sekalian. Kembali lagi dengan saya Wesley, dosen pengampu untuk mata kuliah Teknologi Keuangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan topik pertemuan kita mengenai corporate finance. Nah, apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama, mengapa seorang manajer harus mempunyai asumsi terhadap sekuritas yang mereka terbitkan itu sudah berada pada harga yang wajar. Merangkum ya perubahan perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat, bagaimana sumber pembiayaan mereka hingga mereka bisa bertumbuh. Kemudian menginterpretasikan ya akun ekuitas pemilik saham atau pemegang saham pada laporan keuangan perusahaan. Menjelaskan ya prosedur voting ya terhadap proses pemilihan dewan direksi perusahaan dan lainnya ya. Kemudian yang terakhir menjelaskan hal utama dari sekuritas yang dijual oleh perusahaan. Nah, inilah topik-topik yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, outline-nya apa? Ini ada beberapa, yaitu kita akan mempelajari terkait financial market competition ya. Kemudian adalah corporate financing, equity, corporate ownership, equity ya berupa preferred stock ya. Nah, kita tahu bahwa equity itu ada dua macam, yaitu common stock dan preferred stock. Nah, apa saja keunggulan dan kelemahan ya dari jenis preferred stock ini. Kemudian kita juga mempelajari tentang corporate debt ya, sumber pembiayaan perusahaan yang berupa utang ya atau liability. Kemudian kita juga akan membahas tentang convertible securities, yaitu jenis sekuritas yang bisa dikonversi menjadi surat berharga lainnya ya, misalnya obligasi yang bisa dikonversi menjadi saham. Nah, kita mulai dari financial market. Kata kuncinya kalau kita bandingkan antara financial market dengan pasar produk pada umumnya adalah kompetitif ya. Ini adalah kata kuncinya bahwa di pasar keuangan itu sangat kompetitif. Artinya harga yang terbentuk di pasar keuangan ini itu dibentuk oleh pelaku pasar. Berbeda halnya dengan pasar produk ya. Jika kita menjual suatu produk, kita bisa mengukur harga produk itu berdasarkan permintaan barang. Ya. Jadi perbedaannya di situ. Poinnya adalah bahwa pasar keuangan ini sangat kompetitif. Tidak seperti pada pasar produk ya, di mana untuk pasar keuangan atau financial market ini sangat diawasi atau sedikit lebih diawasi ya. Nah, misalnya kita tidak akan memperoleh hak paten ya dari desain ataupun ide terhadap sebuah sekuritas misalnya ya. Berbeda dengan produk, kita bisa mengajukan hak paten jika kita menciptakan inovasi terhadap produk yang baru misalnya ya. Nah, untuk pasar keuangan sendiri itu sangat efisien dan biasanya sekuritas itu dijual berdasarkan nilai sebenarnya. Dari sini nilai sebenarnya adalah harga yang diperoleh dari penggabungan ya, informasi yang diperoleh secara keseluruhan atau yang tersedia terhadap investor. Nah, sedangkan pada pasar produk ya, kita bisa menentukan harga produk secara internal perusahaan misalnya. Jadi kita menciptakan ataupun menjual sebuah produk, kita bisa menentukan berapa harga jualnya. Nah, berbeda dengan pasar keuangan, harga itu terbentuk dari informasi yang sudah tersedia. Sehingga nanti si investor ataupun pelaku pasar yang menentukan kira-kira harga sekuritas itu berapa harga wajarnya atau harga sebenarnya. Nah, selanjutnya kita ke sumber pembiayaan perusahaan. Nah, untuk sumber pembiayaan perusahaan terdiri dari tiga sumber arus kas ya, yaitu internally generated funds, new equity issue yaitu penerbitan ekuitas baru dan new debt issue atau kita meminjam utang baru ya, menerbitkan utang baru, misal menerbitkan obligasi baru ya. Nah, di sini ada yang baru ya, yaitu internally generated funds yang belum kita pelajari sebelumnya. Ini adalah kas ya atau dalam bentuk cash yang diinvestasikan kembali terhadap kegiatan operasional perusahaan. Nah, ini terdiri dari depresiasi dan pendapatan yang tidak dibayarkan berupa dividen. Ya, jadi misalnya laba perusahaan itu tidak dibagikan dalam bentuk dividen, justru di
gunakan sebagai modal perusahaan atau bisa juga dalam bentuk capital expenditure. Ya, itu adalah sumber pembiayaan perusahaan. Nah, kalau kita melihat ya histori ya sumber dana untuk FIDEX ya tahun 1995 hingga 2010 bahwa internally generated fund ini menguasai ya sumber pembiayaannya. Artinya bahwa perusahaan FIDEX cenderung tidak membagikan laba perusahaan dalam bentuk dividen. Nah, untuk kasus seperti ini memang cukup sering terjadi ya, di mana pemilik saham mempercayakan dana mereka untuk dikelola kembali dalam mengembangkan perusahaan. Nah, itu cukup sering juga, tetapi berbeda dengan perusahaan-perusahaan pada umumnya di Indonesia, bahwa ekspektasi mereka berinvestasi pada sebuah perusahaan tentu berorientasi terhadap pendapatan yang akan diperoleh. Ya, berapa pengembangan dana yang mereka investasikan pada sebuah perusahaan. Ya, jadi setiap perusahaan itu memiliki konsep yang berbeda-beda. Manajer memilih melakukan reinvestasi internal funds dengan beberapa pertimbangan, yaitu adanya biaya dalam penerbitan sekuritas. Yang kedua, adanya implikasi terhadap pengumuman ekuitas baru. Nah, biasanya untuk pengumuman ekuitas baru ini itu menjadi berita yang negatif ya, atau berita buruk untuk investor. Contohnya pengumuman ekuitas baru ya, di mana manajemen dianggap menerbitkan atau menjual saham dengan harga yang cukup mahal. Nah, oleh karena itu, perolehan dana berupa internal fund itu akan menghindari biaya dan kemungkinan ya berita buruk yang bisa diperoleh jika menerbitkan saham ekuitas baru. Nah, pertanyaannya adalah apa yang terjadi ketika perusahaan tidak memperoleh ya atau tidak dapat membiayai kegiatan operasionalnya melalui Plowed Back Fund. Plowed Back Fund ini sama artinya dengan yang tadi internal fund ya. Jadi menggunakan ataupun reinvest dengan menggunakan internal funds. Tentu dampaknya adalah financial deficit atau mengalami defisit keuangan. Nah, di sini pengertiannya adalah perbedaan antara kas perusahaan yang dibutuhkan dengan jumlah internal fund ya. Jadi misalnya di sini adalah ternyata pengeluaran perusahaan itu atau yang dibutuhkan itu lebih besar dibandingkan internal fund yang diperoleh, sehingga terjadi yang namanya defisit keuangan. Nah, jika kondisi ini terjadi, berarti alternatif yang bisa dipilih oleh perusahaan adalah dengan menerbitkan ekuitas baru atau menerbitkan utang baru ya. Jadi dua ini yang bisa dipertimbangkan oleh perusahaan, yaitu new equity issues dan new debt issues. Nah, pada banyak perusahaan itu terlalu besar jika hanya ditawarkan kepada satu pemilik saja atau satu investor saja. Nah, oleh karena itu, penerbitan saham ini berupa tadi ekuitas ya, itu ditawarkan ke banyak investor. Nah, di sini misalnya Dow ya, Dow Jones ya, itu jumlah pemilik ya, pemilik ataupun orang yang berinvestasi ya di Dow Jones itu sebanyak 650.000 investor yang berbeda. Misalkan total saham ya yang ada di Dow Jones adalah 1.167 miliar lembar saham ya. Nah, kira-kira berapa kepemilikan ya jika mempunyai satu lembar saham di Dow Jones? Tentu menghitungnya adalah kepemilikan investor adalah 1 dibagikan dengan 1 miliar 167 juta atau persentasenya adalah 0,00000085%. Jadi ya disamakan saja nanti untuk jumlah nolnya. Jadi adalah kepemilikannya dalam bentuk persentase. Nah, ada 4 terminologi yang harus dipahami terkait ekuitas ya. Yaitu yang pertama adalah treasury stock, kemudian issue shares, kemudian outstanding shares, dan yang terakhir adalah authorized shares capital. Nah, untuk treasury stock ini adalah
saham dalam bentuk pembelian kembali oleh perusahaan, ya, kemudian ditahan dalam bentuk treasury. Nah, biasanya untuk treasury stock ini, jika adik-adik pernah dengar istilah buyback ya, di mana perusahaan membeli kembali saham perusahaannya yang beredar. Nah, bisa juga untuk treasury stock ini adalah persyaratan dari perusahaan. Jadi, misalnya jumlah saham yang ditawarkan kepada masyarakat itu 20% dari total kepemilikan saham. Nah, biasanya ada ketentuan dari OJK yang mengharuskan perusahaan harus menempatkan saham tersebut dalam bentuk treasury stock misalnya 5% gitu ya. Jadi ada beberapa ketentuan yang ditetapkan oleh OJK. Nah, kegunaannya apa? Biasanya untuk treasury stock ini, jika dia misalnya sebagai ketentuan yang harus diwajibkan, biasanya itu sebagai underlying, digunakan oleh perusahaan atau sebagai jaminan. Nah, kalau dia konsepnya adalah buyback, itu hanya sementara atau temporary, yang bisa dijual sewaktu-waktu misalnya pada saat perusahaannya harganya sudah naik. Nah, kejadiannya adalah pada saat kemarin crash, di mana saham-saham BUMN itu mengalami penurunan harga yang cukup signifikan, maka strategi yang dilakukan perusahaan untuk menaikkan harga sahamnya adalah melalui metode buyback. Kemudian nanti perusahaan secara bertahap akan menjual saham dalam bentuk treasury stock tersebut ke pasar lagi, sehingga jumlah yang seharusnya merupakan jenisnya adalah outstanding shares, yaitu jumlah saham ataupun saham yang kepemilikannya itu di luar perusahaan atau kepemilikannya adalah ke publik. Nah, itu adalah perbedaannya. Nah, sedangkan issue share ini adalah jumlah saham baik itu kepemilikannya oleh perusahaan ataupun kepemilikannya oleh publik atau investor. Nah, sedangkan untuk outstanding shares ini adalah yaitu saham yang kepemilikannya itu di luar perusahaan atau dimiliki oleh investor. Nah, yang terakhir adalah authorized shares capital, yaitu adalah jumlah lembar saham yang bisa diterbitkan tanpa persetujuan dari pemilik ataupun pemegang saham. Oke, kita lanjut lagi. Contoh. Nah, misal di sini ada sebuah perusahaan ya yang diperdagangkan di NYSE ya, New York Stock Exchange, yaitu sebanyak 100 juta lembar ya. Nah, kemudian dia menerbitkan atau perusahaan tersebut menerbitkan 20 juta saham baru dan kemudian melakukan pembelian kembali 5 juta lembar saham 1 bulan kemudian. Nah, pertanyaan adalah berapa total perubahan dari treasury stock, kemudian berapa total perubahan dari jumlah issued share ya, kemudian berapa total perubahan dari jumlah shares outstanding-nya atau jumlah saham yang outstanding. Nah, kita mulai dari treasury stock. Treasury stock adalah jumlah saham yang dibeli kembali. Jadi, untuk treasury stock-nya adalah 5 juta lembar saham. Nah, sedangkan untuk jumlah issued shares-nya, yaitu jumlah saham yang diterbitkan adalah totalnya adalah 120 juta, yaitu di awal 100 juta, yang diperdagangkan kemudian ada 20 juta yang diterbitkan dalam bentuk saham baru. Nah, sedangkan tadi untuk key point dari outstanding shares itu adalah yaitu yang tidak dimiliki oleh perusahaan atau kepemilikannya oleh investor, yaitu 100 juta ditambah 20 juta dikurangi 5 juta. Jadi totalnya adalah 115 juta lembar saham. Jadi seperti itu identifikasinya. Ketika sebuah perusahaan menerbitkan saham baru, maka itu akan dicatatkan untuk setiap saham baru dalam buku par value atau istilahnya disebut sebagai par value ya. Nah, par value ini adalah nilai dari sekuritas yang ditampilkan pada akun perusahaan. Nah, catatannya adalah untuk par value ini hanya sedikit dipengaruhi oleh ekonomi. Nah, kemudian additional paid in capital ini merupakan perbedaan antara harga penerbitan dengan par value saham atau disebut juga dengan istilah capital surplus. Nah, selanjutnya ada istilah retained earnings, yaitu pendapatan yang tidak dibayarkan dalam bentuk dividen, ya. Misal sebuah perusahaan ya menerbitkan saham baru sebanyak 10 juta lembar dengan harga $15 per lembar.
Kemudian tercatat untuk par value-nya untuk setiap lembarnya hanya 1,5 dolar. Nah, berapa nilai value of additional paid in capital atau EPIC ya? Nah, untuk mencarinya adalah konsepnya yang tadi, yaitu selisih antara harga penerbitan kemudian dengan par value-nya. Nah, kita kalikan jumlah lembar sahamnya dikalikan dengan harga sahamnya, atau harga penerbitan, dikurangi dengan jumlah lembar saham dikalikan dengan harga per value-nya, yaitu 1,5 dolar. Sehingga kita memperoleh value ataupun additional paid in capital-nya adalah 135 juta dolar. Oke, kemudian adalah net common equity, yaitu menjelaskan ataupun merepresentasikan yaitu total jumlah kontribusi secara langsung oleh pemilik saham ketika perusahaan menerbitkan saham baru dan kontribusi secara tidak langsung ketika menggunakan flow back ya, ini adalah internal fund, yaitu yang bersumber dari pendapatan. Kita bisa menghitung net common equity itu berdasarkan per value dijumlahkan dengan additional paid in capital ditambahkan dengan retained earning dikurangi dengan share repurchase ya. Jadi ini rumusnya. Ini ada kesalahan, kita kurangkan karena sama ya. Oke. Seperti ini. Kita ke contoh. Pertanyaannya adalah berapa nilai buku ya, book value per lembar saham equity ya dari sebuah perusahaan dengan 1 juta net common equity. Ya, tadi udah ada rumusnya ya untuk net common equity. Kemudian yang terdiri dari 50.000 berupa authorized sales capital, 25.000 jumlah saham yang diterbitkan dan 20.000 saham dalam bentuk outstanding ya atau di hold oleh investor. Nah, untuk mencari nilai bukunya, rumusnya adalah net common equity dibagikan dengan share outstanding-nya. Sehingga kita memperoleh nilai bukunya adalah 50 dolar per lembar. Nah, selanjutnya kita ke kepemilikan perusahaan. Nah, kita tahu bahwa sebuah perusahaan itu dimiliki oleh investor ya, kepemilikannya dalam bentuk common stock ya. Nah, apa hak yang akan dimiliki oleh owners ya atau pemilik, yaitu yang pertama adalah profit, yang kedua adalah kontrol terhadap perusahaan. Nah, kita tahu bahwa pemilihan direksi ataupun aksi korporasi dalam sebuah perusahaan itu harus melalui persetujuan pemilik ataupun pemegang saham. Nah, profit yang harus direalisasikan kepada pemegang saham itu dalam bentuk dividen. Ya, ini ya. Nah, bagaimana dengan keuntungan yang diperoleh kemudian digunakan atau reinvestasi sebagai modal perusahaan? Tentu asumsinya ataupun orientasinya bahwa investor akan memperoleh keuntungan yang lebih besar pada masa yang akan datang, ya. Nah, kemudian kontrol terhadap perusahaan di mana pemegang saham memegang semua hak kendali atas operasional perusahaan. Jadi setiap aksi korporasi yang ada di sebuah perusahaan harus melalui persetujuan pemegang saham. Nah, pemegang saham menjalankan ataupun melakukan fungsi kontrol terhadap perusahaan melalui voting ya, ataupun pemilihan untuk direksi. Nah, sistemnya bisa melalui majority voting, kemudian cumulative voting, dan terakhir adalah proxy contest. Nah, untuk majority voting, di mana pemilihan setiap direksi dilakukan berdasarkan suara mayoritas ya. Dan ini yang paling umum berlaku ya di banyak perusahaan. Kemudian cumulative voting ya, di mana beberapa pemilik ataupun pemegang saham itu menentukan sendiri untuk susunan direksi atau misalnya satu kandidat yang akan diajukan pada level direksi. Sedangkan untuk yang terakhir proxy contest di mana dari luar perusahaan itu bersaing dengan manajemen ya untuk memperoleh suara dari pemegang saham. Jadi untuk catatannya di sini adalah bahwa perusahaan terkadang mengeluarkan beberapa kelas saham ya dalam bentuk common stock
beberapa memiliki hak yang berbeda dari yang lainnya, ya. Ini cukup sering terjadi di proses pemilihan direksi di perusahaan. Nah, di sini misalnya saya memiliki 100 lembar saham ya, untuk memiliki hak untuk voting ya, dan terdiri dari 4 direksi ya, misalnya direksi keuangan, direksi utama, direksi operasional gitu ya. Jadi 4 direksi atau kita kategorikan A, B, C, D ya. Nah, 100 lembar saham ini itu efektif bisa digunakan ya untuk keempat direksi. Jadi 100 untuk A, 100 untuk B, 100 untuk C, dan 100 untuk D. Nah, dalam bentuk cumulative voting ke masing-masing ya untuk setiap direksi tadi itu bisa diakumulasikan ke salah satu direksi saja. Jadi yang 100 tadi hak saya untuk memilih direksi B, 100 untuk direksi C, 100 saham atau 100 lembar untuk direksi D, semua bisa dipooling ke direksi A sehingga maksimum jumlah voting saya untuk direksi A adalah 400 lembar saham atau bisa juga 400 suara lah ya. Jadi seperti itu caranya untuk pemilihan dengan menggunakan cumulative voting. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang preferred stock ya, di mana untuk saham ya dalam bentuk ekuitas ya, ekuitas itu terdiri dari dua, yaitu common equity dan preferred equity. Ya, atau istilahnya common stock dan preferred stock ya. Nah, untuk preferred stock ini dia memiliki kelebihan ya, yaitu prioritas utama dalam pembagian dividen. Jadi, untuk setiap pembagian dividen itu selalu mengutamakan terlebih dahulu untuk jenis preferred stock ya. Nah, perbedaannya yang lain adalah untuk preferred stock ini dia tidak ada volatilitas harga. Jadi, sumber pendapatannya mayoritas dari pembagian dividen ya. Jadi kurang lebih sistemnya sama dengan bond ya, di mana bond sumber pendapatannya adalah dalam bentuk kupon ya yang dibayarkan misalnya 3 bulan, 6 bulan dan setahun. Sama halnya dengan preferred stock ya. Preferred stock pendapatannya berupa dividen dibagikan misalnya 3 bulan, 6 bulan ataupun 1 tahun, tergantung kontrak dari surat berharga yang diterbitkan. Nah, di sini ada net worth yaitu nilai buku yang dijumlahkan antara common stock dan preferred stock ya. Nah, apa keunggulannya? Yaitu keuntungan dari preferred stock ini berupa dividen ya, di mana lebih diprioritaskan ya dibandingkan dengan common stock ya. Kemudian ada keuntungan berupa pajak, di mana jika perusahaan melakukan pembelian kembali ya, hanya 30% dari dividen yang diterima yang akan dikenakan pajak. Nah, sedangkan untuk kelemahannya adalah yaitu interest rate fluctuation, di mana yang tadi untuk interest rate-nya itu berbanding terbalik terhadap suku bunga acuan ya. Jika suku bunga acuannya naik, maka nilai saat ini dari sekuritas ini akan menurun. Nah, biasanya permasalahan ini diberikan solusi dalam bentuk floating rate preferred ya. Di mana floating rate preferred ini biasanya akan mengikuti suku bunga acuan. Jika suku bunga acuannya naik, maka interest yang dibayarkan juga akan meningkat. Tetapi jika suku bunga acuannya turun, itu sudah ada batas minimum berapa yang harus dibayarkan kepada investor ya. Jadi ini strategi yang biasanya ditawarkan biar menarik ya. Nah, kemudian kita ke sumber pembayaran dalam bentuk utang. Ketika perusahaan menerbitkan utang, perusahaan akan berjanji untuk melakukan pembayaran dan melakukan pembayaran dalam bentuk pokok ya. Misalnya perusahaan menerbitkan utang 1 triliun misalnya, maka perusahaan harus memiliki kewajiban untuk membayarkan pokok yang 1 triliun beserta bunganya. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau perusahaan tidak mampu membayar utang tersebut ya? Nah, jika kondisinya seperti itu, maka perusahaan akan membayar hutang dengan cara menyerahkan aset perusahaan. Ya, istilahnya kalau perusahaan gagal bayar itu adalah default. Nah, kita sudah mempelajari ya untuk
jenis bond di mana pembayaran bunganya dalam bentuk kupon dan biasanya tetap pada saat diterbitkan. Kemudian present value dari obligasi akan berubah secara fluktuatif berdasarkan tingkat suku bunga. Nah, untuk jenis zero coupon bond, yaitu tidak dibayarkan secara reguler ya, dan itu hanya dibayarkan sekali pembayaran pada saat jatuh tempo. Nah, itu kesepakatan ataupun untuk jenis obligasi dengan zero coupon bond ya. Pada umumnya pinjaman itu memiliki suku bunga mengambang ya, atau floating interest rate. Nah, biasanya terdiri dari dua jenis, yaitu prime rate atau bunga utama dan LIBOR ya. Kalau untuk LIBOR ini adalah jenis ya suku bunga di London ya. Dan kalau Indonesia istilahnya adalah JIBOR ya, Jakarta Interbank Offered Rate. Nah, prime rate ya, benchmark interest rate change by bank ya. Nah, ini biasanya di kita adalah BI 7 day repo rate ya, atau BI 7RR ya. Itu dikeluarkan acuannya adalah oleh Bank Indonesia. Sedangkan untuk transaksi keuangan internasionalnya, istilahnya kalau di Indonesia adalah JIBOR. Nanti silakan diperiksa ya, melalui website Bank Indonesia. Nah, kalau Anda dihadapkan misalnya untuk obligasi dengan jangka waktu ya 10 tahun lebih, tetapi dengan floating rate yang berlaku ya, atau bunga yang mengambang, kemudian ada tawaran misalnya untuk jenis obligasi dengan bunga yang tetap ya, durasinya sama misal 10 tahun. Nah, kira-kira mana yang akan Anda pilih? Silakan dicari referensinya ya. Akan kita bahas nanti pada saat sesi diskusi. Nah, ada beberapa karakteristik dari utang. Di sini ada funded debt, yaitu utang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Sedangkan unfunded debt adalah utang yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Nah, biasanya untuk unfunded debt ini dicatatkan di dalam balance sheet ya, ataupun neraca dalam bentuk current liability atau kewajiban lancar. Kemudian ada sinking fund. Sinking fund ini adalah dana yang diberikan untuk melunasi utang yang akan jatuh tempo. Nah, ketika sinking fund ini diberikan, tentu investor siap memberikan pinjaman dengan bunga yang lebih rendah ya. Nah, di sini adalah untuk utangnya memang belum jatuh tempo ya, kemudian dibayarkan dalam bentuk sinking fund. Selanjutnya adalah callable bond. Callable bond ini adalah obligasi yang memiliki hak untuk dibeli kembali oleh perusahaan sebelum jatuh tempo dengan harga tertentu, atau disebut dengan call price ya. Nah, ada istilah subordinate debt, yaitu utang yang dibayarkan pada saat misalnya terjadi kebangkrutan ya, mengalami bangkrut, hanya dibayarkan ketika misalnya utang yang prioritas utama itu sudah dibayarkan. Jadi untuk pembayaran kewajiban dalam bentuk utang juga ada prioritas-prioritas yang didahulukan untuk dibayarkan terlebih dahulu melalui aset perusahaan. Misalnya pinjaman yang melampirkan kolateral ya, misalnya kita meminjam dari bank, kemudian menjaminkan aset perusahaan dalam bentuk gedung perusahaan misalnya ya. Nah, maka pembayaran kewajiban itu jika terjadi likuidasi perusahaan atau mengalami kebangkrutan, maka aset yang dijadikan kolateral itu hanya boleh digunakan untuk membayarkan pinjaman yang menjadikan aset tersebut sebagai kolateral. Nah, itu disebut dengan istilah secured debt, yaitu utang yang dijaminkan ataupun perlu melampirkan kolateral. Pada umumnya untuk financial market atau pasar keuangan tidak ada batasan negara ya. Kebanyakan perusahaan Amerika mereka memperoleh ataupun memperoleh pinjaman dari luar negara ya, ataupun dari luar Amerika ya. Misalnya euro dolar ya, ini adalah jenis pinjaman yang diberikan oleh bank dari Amerika ya, dari Eropa ya, sorry. Kemudian ada eurobond ya, yaitu obligasi yang dipasarkan secara internasional. Ini adalah sumber pembiayaan untuk perusahaan-perusahaan di banyak perusahaan di Amerika ya. Nah, penerbitan utang bisa dilakukan secara public dan private placement.
Untuk publik ya, biasanya obligasi yang diterbitkan dijual kepada siapa saja yang ingin membeli, ya. Nah, kemudian nanti dijual kembali secara langsung di pasar sekunder ya. Jadi diperdagangkan di pasar sekunder. Berbeda dengan private placement, yaitu penjualan sekuritas hanya ditawarkan kepada sejumlah investor saja gitu ya, tanpa ada penawaran umum. Nah, bondholders ya atau pemegang obligasi terkadang membatasi perusahaan yaitu dengan melarang mengambil risiko yang tidak wajar. Nah, istilah ini disebut dengan protective covenant. Nah, pembatasan perusahaan untuk melindungi pemegang obligasi. Ya. Nah, untuk karakteristik utang yang selanjutnya adalah lease ya. Di mana lease ini adalah perjanjian sewa jangka panjang. Nah, kita lanjut ke convertible securities, yaitu jenis securities yang bisa dikonvert menjadi surat berharga lain atau sekuritas lain. Tentu bagi investor ini merupakan sebuah opsi yang mereka bisa pertimbangkan ya. Nah, ada dua macam, yaitu warrant dan convertible bond, di mana warrant ini merupakan yaitu hak untuk membeli saham dari perusahaan dengan harga yang ditentukan sebelum tanggal yang ditentukan. Berbeda dengan convertible bond, di mana sebuah obligasi yang pemegangnya dapat menukarkan dengan sejumlah jumlah tertentu dari sekuritas lain. Sebagai contoh, misal seorang investor memiliki ya sebuah obligasi, kepemilikan obligasi yang dijual dengan harga 1.000 ya. Kemudian obligasi ini dapat dikonvert menjadi 20 lembar saham yang saat ini dijual dengan harga $55 per lembar. Nah, pertanyaannya apakah investor harus mengubah obligasi tersebut atau mengkonvert obligasi tersebut menjadi saham? Nah, kalau kita hitung tanpa konversi, ya nilai dari investasinya atau nilai dari obligasinya tadi adalah 1.000. Nah, tetapi jika dikonversi menjadi saham, ya tadi adalah konversinya menjadi 20 lembar dengan harga $55. Sehingga nilainya dengan konversi adalah 20 lembar saham dikalikan dengan harga per lembarnya adalah $55. Sehingga nilainya menjadi 1.100. Nah, dari hasil ini tentu nilai yang lebih menarik adalah jika obligasi dikonversi menjadi saham. Nilai investasinya dengan surplus $1.100 ya. Oke, sekian untuk topik kita. Silakan dipelajari kembali. Referensinya masih sama, buku dari Braille, berjudul Fundamental of Corporate Finance, edisi ke-7 tahun 2012. Sekian dari saya, selamat siang.